gubernur itu sebenarnya pengennya apa gitu. Terus apa yang belum kita selesaikan. Jadi ada beberapa dasar yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi saya selalu punya keyakinan kelola kota itu ya seperti bisnis. Ini kira-kira kayak gitu, kita bisa tanya, kita lewat lagi mana nih? Jadi ini cara konkretnya kira-kira gini. Jadi kalau susun anggaran, saya pasti minta mereka pokoknya setiap sen yang kita keluarkan harus menghasilkan otak, perut, dompet penuh. Ini duit ikuti fungsi kayak gitu ya. Ini yang orang nggak suka dari saya. Itu kalau optimasi biaya, yang nggak benar pasti saya potong. Lalu apa revenue enhancement-nya? Dulu mungkin dari properti juga banyak yang nggak suka sama saya Pak Kadang-kadang. Karena tiba-tiba saya bilang, kamu naikin KMB, nggak bisa nyogok. Ini mesti kontribusi, ada hitungan. Saya masih ingat seluruh anggota REM tidak setuju. Yang lokal tidak setuju. Kenapa? Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha ketika saya mengeluarkan kebijakan KLB, untungnya kira-kira deh. Yang saya minta itu nggak ada artinya. Ini ada hitungannya. Hitungnya kapan? Bukan waktu saya masih gubernur. Ketika saya kuliah di Makobrimob. Jadi mereka hitung. Baru waktu saya keluar dia kasih tahu saya hitungannya. Bapak ini sebetulnya menolong pengusaha jadi lebih kaya sebetulnya. Tapi kita sukanya kadang-kadang, mohon maaf ya, pengusaha itu selalu berpikir nyogok lebih gampang. Lalu dia bilang semua orang ada harganya. Dan saya bilang betul, setiap pejabat ada harganya. Tapi harga saya bukan 30 miliar, bukan 50 miliar. Harga saya waktu gubernur seharga nyawa kamu. Kalau nyogok saya. Kalau kamu nggak berani kasih nyawa kamu, nggak usah nyogok saya bilang. Ya orang nggak suka, itu intinya. Lalu digitalisasi, ini saya gagal buat di Jakarta. Tapi anggaran e-katalog termasuk pengadaan, Jakarta jadi provinsi pertama yang ada co-supply barang kayak kunci, kayak tadi keramik. Anda taruh di e-katalog, membuktikan faktur pajak Anda jual ke swasta, kami langsung beli, tidak ada tender. Itu Jakarta pertama kali lakukan. Nah kita bisa dapat lampu yang terbaik kayak lampu Philips. Jakarta putih semua lampunya karena daylight. Yang kuning-kuning saya kirim ke Tangerang, kirim ke Bekasi saya kasih. Karena pengadaannya bagus. Pengadaan bus Scania sampai sekarang masih beroperasi. Semua dengan sistem e-katalog. Management by konsekuensi ini yang saya terapkan. Kalau Anda tidak sesuai dengan visi misi kita, Anda tidak bisa memakai anggaran untuk membuat perlu otak perut dompet rakyat, Anda saya pecat. Pokoknya Anda nggak mau turun, tiap Jumat saya pecat, ganti yang baru, sampai Anda mau kerja dengan baik. Nah ini mungkin tertarik untuk properti. Yang belum saya kerjakan adalah Bapak Ibu tidak mungkin membebaskan lahan di kampung-kampung yang sempit. Mereka nggak mau jual. Coba lihat, kita cepat aja nih. Ini modal usaha. Masih ingat kasus sumber waras? Kasus sumber waras itu saya udah punya data gambar lengkap. Kita kerjasama juga dengan beberapa dokter untuk palliative care. Saya akan bangun 500 unit apartemen di sumber waras. Karena saya temukan banyak orang miskin ketika dia stadium 4 disuruh pulang, nggak ada yang ngurus. Karena anaknya juga kerja, di rumah nggak ada AC, nggak ada air. Makanya saya minta dia tinggal di apartemen kami. Jadi sumber waras itu saya suka karena dekat Darmais. Dan nggak usah bikin AMDAL lagi. Semua udah lengkap. Kita butuh 1,2 triliun bangun itu semua. Uangnya dari mana? Pulau reklamasi. Ya mungkin yang punya pulau reklamasi nggak suka sama saya juga. Karena saya dapatkan bisa 127 triliun. Setiap pembelian lahan di pulau reklamasi, DKI memiliki hak 15% dari nilai NJOP-nya.
Dan itu uang tidak masuk ke kas APBD, mereka ngutang bangunin saya apartemen. Padahal itu uang bisa memperbaiki seluruh Jakarta, termasuk bangun rumah susun. Semua sungai saya jamin gak banjir Jakarta. Gak ada yang susah Jakarta itu sebetulnya. Tinggal Anda berani putuskan atau tidak. Semua kajian sangat lengkap. Nah sama juga, kita kalau bangun rumah susun telat, saya gak berani bongkar. Ciliwung masih sisa 15 sampai 30 km belum selesai. Kenapa nggak diselesaikan? Rumah susunnya nggak keubah karena tiba-tiba pengembang reklamasi menyetop pembangunan rumah susun. Rumah susun yang berhasil mereka bangun salah satu terbaik itu di Dangogor, full komplek itu dari uang reklamasi dia bikin. Ini yang sangat ya hidup ya begitulah ya. Tadi saya sampaikan Jakarta Reward Point. Ini buat Pak Peter, Pak Peter ini. Ini kasih contoh restoran Pak Peter ya. Pak Peter nggak ada kan? Gak apa-apa kita ngomong. Kalau kita makan di sini kan kena pajak PB1 kan, 10% kan? Betul nggak? Nah dulu saya mau bikin dengan voucher, sekarang bisa voucher digital. Waktu kita bayar PB1, Pak Peter harus tunjukkan kayak barcode atau apa yang dia beli dari Dispemda. Jadi kita yang makan di sini bisa habis makan 1 juta, kita bayar 100.000 dong, PP1 kan. Nah restoran harus menyediakan kupon atau voucher senilai yang 100.000, ada berapa poin yang bisa saya langsung undi. Kalau undi dapat 1 juta, langsung hari itu saya makan gratis. Pasti teman judi semua, kira-kira teman lotre. Betul nggak? Dan itu yang punya restoran pun, waktu dia melaksanakan itu, tiap ulang tahun Jakarta saya undi juga. Dia bisa dapat mobil, dapat apa. Jadi semua orang akan saling mendukung. Kalau ini dilakukan, saya jamin PAD Jakarta naik 2-3 kali lipat. Saya kira itu sih. Cuma ada mana lagi? Nah ini prinsipnya gitu lah. Ini buku The Greatest Leader John C. Maxwell. Beliau kirim buku ini ke saya lewat Mary Riana. Dia tulis, makanya saya kutip prinsip ini tentu harus jadi efektif dengan e-budgeting, teknologi. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Pak, kita buka izin Pak yang ketiga pertanyaan dari audiens, silakan. Pak, saya mau tanya satu hal Pak. Visi Bapak begitu bagus, Bapak sampaikan, Bapak paparkan. Pak, Bapak bisa nggak sih memberikan kontribusi lagi? Mungkin buat warga DKI atau paling nggak ya buat warga Indonesia lah Pak. Apa sih posisi politis yang bisa Bapak dudukin dan Bapak bisa memberikan kontribusi buat bangsa kita Pak? Terima kasih. Wih, itu pertanyaannya tajam. Langsung jawab ya Pak. Ya, saya jelaskan ya. Yang kelapa gading itu belum tuntas. Jadi banjir kanal timur itu dulu kan suka di muaranya kan ada gosong. Makanya saya selalu taruh alat berat, tungguin sampai hancur situ. Lalu yang Bekasi juga ketolong sama wali kota Bekasi. Saya masih ingat wali kota lucu, Pak Effendi dari Golkar dulu. Dia minta saya ketemu. Kenapa? Karena izin untuk buang air ke banjir kanal timur ditolak oleh PU Pusat. Gak boleh katanya. Dia tanya sama saya caranya gimana? Gampang saya bilang. Gua kirim alat berat, gua jebolin aja. Lu izin susah, lu kerja langsung gampang lu bilang. Lalu apa yang nggak selesai? Itu ada cakung drain nggak selesai. Jadi cakung drain di samping banjir kanal timur itu penuh dengan lumpur dan penuh rumah. Saya sedang mau beli tanah banyak di Marunda waktu itu. Itu kenapa? Kalau bangunan rusun jadi, cakung drain saya dalamin. Saya semua rumah pasti saya pinggirkan lah. Robokan untuk pindah ke rumah susun Marunda. Lalu Pulau Mas juga ribut tuh. Dulu banyak orang taruh tangki-tangki itu kan. Itu juga ada satu waduk yang gak bagus. Saya dulu mimpi mau bikin kayak apa ya? Yang dekat MBS itu apa? Garden by the Sea, yang small gitu loh. Kita datang, saya pengen yang Pulau Mas seperti itu.
tanah Pemda kan, itu ada velodrome macam-macam. Nah, yang apa yang bisa kita lakukan? Saya masih ketua partai bidang ekonomi. Masih kerja sama sinergi ke Pak Peter. Saya masih laporan tiap bulan ke Ibu Ketum saya tentang perkembangan ekonomi. Terus solusinya seperti apa? Kami lakukan. Saya juga membuat, saya jadi politisi edukasi ya gitu. Saya kasih solusi banyak kok, termasuk subsidi segala macam. Tergantung presiden mau kerjakan atau tidak. Jadi kami kelihatan sudah putuskan kami tidak di dalam, karena tidak efisien dengan penduduk menteri itu banyak. Itu sih. Oke, pertanyaan kedua, kita buka ada pertanyaan lagi untuk audiens. Tidak ada, silakan. Dari mana, Bapak siapa? Jadi saya atas nama Anda Hakim selaku Ketua Umum Forum Tionghoa Indonesia Bersatu atau Forum Tokoh Indonesia Bersatu ingin menghimbau kepada tokoh-tokoh Tionghoa, bapak-bapak, terutama Bang Andri ya. Kita harus berkarya sesuai kenyataan. Jangan kita pakaikan teori, tapi kesenjangan ini makin jauh. Dan bahkan sekarang ini anggota kita termasuk DPR, DPRD, bahkan DPD-nya ini semua kalau nggak ada cerita masalah dana, satu proyek itu pun ya goodbye my life aja. Semua dirudikan duit, dikasih maintenance duit. Kemudian itu proyek mungkin Pak Prabowo biar dia tahu, karena saya tim sukses beliau, dia juga sudah sangat sedih. Kenapa? Setiap proyek yang namanya ketua umum itu, setiap daftar isian proyek itu masing-masing sudah dapat dulu. Jadi sisanya itu di mail up bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai saat ini masih berlaku. Dan kita mau usah jauh-jauh, Pak Gubernur yang saya hormati periode yang lalu. Kenapa? Kita kalau orang Tionghoa urus sertifikat, dari mulai kita ajukan RT RW pengantar sampai tanda tangan lurah aja itu duit. Kalau nggak ada duit, emang lu siapa? Belum nanti turun lagi pengukuran, bayar lagi, pengecekan bayar lagi. Ini surat ngambang di kasubsi. Kenapa nggak ada uang? Kalau urusan 100 meter dia nggak lihat, tapi udah 1000 meter lebih. Nah ini tanahnya kalau jadi sertifikat bisa puluhan miliar. Kalau ET nggak ngasih saya puluhan juta, sorry aja. Ya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ceyo. Saya mau ngomong jujur, di masa saya jadi gubernur, tidak ada satu orang pun orang Jakarta yang kelaparan atau tidak terurus. Karena setiap hari orang bisa datang ke balai kota, ngomong minta apa saja. Dan kalau ada yang minta uang 1 sen untuk usaha apapun, saya pecat. Saya memberikan KJP 900.000 anak seluruh Jakarta. Dan mereka boleh beli daging sapi setiap bulan satu anak hanya 45.000. Dia nggak bisa beli sapi, beli ayam 9.000 per ekor dengan kartu KJP. Saya bikin di Bank DKI sistemnya. Lalu nggak bisa beli ayam, beli telur 80.000 sekilo. Nggak bisa beli lagi apa? Setiap anak saya hitung dengan Bank Dunia butuh uang berapa. Nggak ada nyusahin orang swasta untuk ngemis-ngemis. Saya keluarkan hampir 2 triliun satu tahun untuk biaya anak-anak sekolah. Lalu orang nggak punya uang, yang nggak punya uang wajib punya kartu Bank DKI. Mungkin Bapak Ibu tahu tabunganku 50.000, itu saya minta BI bikin 50.000 bisa buka satu rekening supaya orang miskin bisa saya kirim uang. Saya tidak pernah pakai uang operasional saya untuk saya masuk kantor. Uang operasional saya 2 miliar ada di rekening bank dan saya transfer untuk orang miskin. Ketika akhir tahun ada lebih, saya kembalikan ke kas daerah. Pertanyaannya Pak Andi Hakim, kenapa Anda mendukung Anies tidak dukung saya? Dari mana itu? Oke, luar biasa nih, ini seru.
Oke, kita buka pertanyaan terakhir kan tiga. Ini luar biasa nih. Tapi memang tadi pendukung Pak Ahok juga kan sebenarnya kalau kita bicara itu tidak Tionghoa dan tidak yang semuanya lah ya. Tidak ada kaitan dengan agama. Pokoknya kita kebenaran tadi karena bilang Pak, etika itu nomor satu, siapapun itu manusia, siapapun itu suku, bangsa dan rasnya. Silakan satu pertanyaan terakhir. Pertemuan malam ini buat saya sesuatu yang sangat optimis dan bagus sekali. Terutama mengingat bisnis sekarang ini kan tidak baik. Menurut saya betapa pentingnya sikap optimis. Ada 4 macam manusia di dunia ini. Pertama, orang yang pesimis, pasif. Kalau mentalnya pesimis, sikapnya pasif, pasti gagal. Dan ini di atas 70% manusia di dunia yang gagal ini isinya orang yang pesimis. P Kwanzon, P Dong, pesimis, pasif. Orang kedua, orang pesimis tapi sekedar aktif. Manusia ini juga sama, cuma sekedar pesimis, sekedar aktif. Orang kedua ini pasti tidak mungkin bisa berhasil. Orang ketiga, orang yang optimis, merasa bisa nih, bisa maju, tapi sikapnya pasif, menunggu terus. Pasti orang yang optimis sekedar pasif pasti gagal, tidak mungkin mampu merubah apapun di dalam kondisi yang seperti sekarang. Jadi menurut saya yang sudah saya alami dari saya lahir miskin, kelas 6 SD, tidak lulus, berjuang, saya merasakan di dunia ini yang bisa sukses cuma satu orang yang optimis dan aktif seperti kita semua di sini. Seperti apa dikatakan oleh Pak Ahok sendiri, beliau pemimpin kita, pasti berani, optimis, aktif, maka pantas dimanapun berada beliau diterima oleh masyarakat. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Pak Anda Hakim, kalau sikap optimis aktif tidak ada, tidak mungkin mampu merubah. Hanya orang-orang yang optimis dan aktif bisa mampu merubah keadaan jelek menjadi bagus seperti Indonesia kita. Terima kasih. Salam optimis, aktif. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita tutup ya. Saya tidak bisa menyebutkan apa-apa karena banyak sekali topik-topik yang tadi dibicarakan. Mungkin sekali lagi Pak Ahok, makasih luar biasa. Pak Ahok sukses terus ke depan. Dan kami bangga karena semua sketsa ada di Iwa TV untuk negeri TV.